Halo teman-teman BDKSN, kembali lagi bertemu dengan saya Bang Didik ya. Mari sama-sama kita matangkan persiapan tes P3K tahap 2 nanti. Berikut ini adalah soal-soal manajerial HOTS P3K yang langganan keluar teman-teman. Dimana soal-soal ini sudah sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024. Fokus kita pada video kali ini manajerial dengan submateri komunikasi teman-teman ya. Semua formasi dapat menyaksikan video ini. Langsung saja soal nomor 1, divisi produksi menemukan kesalahan dalam spesifikasi bahan baku yang disediakan oleh divisi pengadaan. Sebagai anggota divisi pengadaan, langkah saya adalah A. Meminta divisi produksi menggunakan bahan yang sudah tersedia karena perubahan akan memakan waktu. B. Segera berkoordinasi dengan divisi produksi untuk mengevaluasi spesifikasi bahan baku yang dimaksud dan mencari solusi bersama. C. Mengajukan perubahan kepada vendor tanpa melibatkan divisi produksi untuk mempercepat penyelesaian. D. Menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada supervisor untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yuk bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, pastikan sudah like dan subscribe video ini ya. Kita lihat pembahasannya. Skor 4 ada di B, menunjukkan komunikasi proaktif dan kemampuan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Baru kemudian 3 poin ada di C, memperlihatkan inisiatif tetapi kurang kolaborasi dengan divisi produksi yang bisa mempengaruhi hasil akhir ya. Yang B teman-teman, jawaban terbaiknya segera berkoordinasi dengan divisi produksi untuk mengevaluasi spesifikasi bahan baku yang dimaksud dan mencari solusi bersama. Ya, lanjut soal nomor 2 teman-teman. Divisi layanan pelanggan menerima keluhan yang memerlukan klarifikasi dari divisi logistik. Sebagai anggota divisi logistik, tindakan saya adalah A. Menyampaikan kepada divisi layanan pelanggan bahwa kendala sudah biasa terjadi sehingga tidak perlu ditangani serius. B. Mengabaikan keluhan dan menyerahkan penyelesaian sepenuhnya kepada divisi layanan pelanggan. C. Memberikan informasi lengkap terkait kendala dan bekerja sama dengan divisi layanan pelanggan untuk menangani keluhan tersebut. D. Menginformasikan kepada divisi layanan pelanggan bahwa penyelesaian keluhan memerlukan waktu tambahan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Yuk kita lihat pembahasannya teman-teman. Ya, kunci jawabannya ada di C dengan 4 poin. Memberikan solusi kolaboratif dan transparan, mencerminkan kemampuan komunikasi yang baik. Diiringi dengan 3 poin di D, memberikan informasi tetapi kurang mendukung langkah penyelesaian. Nah ini C-nya, ya memberikan informasi lengkap terkait kendala dan bekerja sama dengan divisi layanan pelanggan untuk menangani keluhan tersebut ya, untuk jawaban terbaiknya. Lanjut soal nomor 3 teman-teman, divisi riset membutuhkan umpan balik dari divisi penjualan untuk menyempurnakan produk baru, tetapi divisi penjualan belum memberikan laporan yang diminta. Sebagai anggota divisi riset, langkah saya adalah A. Menunggu laporan dari divisi penjualan tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. B. Menghubungi divisi penjualan yang untuk menanyakan kendala dan menawarkan bantuan jika diperlukan. C. Membuat laporan berdasarkan asumsi tanpa menunggu data dari divisi penjualan. D. Melaporkan keterlambatan divisi penjualan kepada atasan untuk mengambil tindakan. Ya, kita lihat jawaban terbaiknya teman-teman. Kunci jawaban ada di B, yaitu mengambil langkah proaktif dan mendukung kolaborasi antar divisi. Baru diiringi dengan yang D. 3 poin, melibatkan atasan terlalu cepat tanpa mencoba menyelesaikan masalah secara mandiri ya. B. 4 poin, kita lihat jawabannya tadi, menghubungi divisi penjualan untuk menanyakan kendala dan menawarkan bantuan jika diperlukan. Itu jawabannya teman-teman. Lanjut soal nomor 4, divisi keuangan menemukan ketidaksesuaian anggaran dalam laporan divisi proyek. Sebagai anggota divisi proyek, apa yang akan saya lakukan? A. Meminta divisi keuangan memperbaiki laporan tanpa memberikan penjelasan tambahan. B. Berkoordinasi dengan divisi keuangan untuk mencari sumber masalah dan menyelesaikan ketidaksesuaian. C. Mengajukan laporan baru tanpa memperbaiki masalah yang ada. D. Mengabaikan masukan dari divisi keuangan karena anggaran sudah disetujui sebelumnya. Yuk teman-teman BDKSN, kita lihat jawaban terbaiknya ada di opsi yang B. 4 poin, menunjukkan kolaborasi yang baik dan kesediaan untuk memperbaiki masalah. Baru kemudian 3 poin di C, solusi cepat tetapi kurang bertanggung jawab dalam mengatasi
akar masalah ya. Teman-teman, B-nya itu adalah berkoordinasi dengan divisi keuangan untuk mencari sumber masalah dan menyelesaikan ketidaksesuaian. Nah, itu jawabannya, teman-teman. Kita lanjutkan soal nomor 5. Divisi IT diminta oleh divisi operasional untuk memperbaiki sistem internal yang sering mengalami gangguan. Namun, divisi IT membutuhkan waktu lebih lama karena sistem memerlukan pembaruan menyeluruh. Sebagai anggota divisi IT, apa yang harus saya lakukan? Menjelaskan kebutuhan waktu tambahan dan menawarkan solusi sementara untuk membantu divisi operasional. B. Meminta divisi operasional menunggu hingga pembaruan selesai tanpa memberikan penjelasan. C. Memberikan akses ke sistem lama meskipun ada risiko kegagalan yang lebih besar. D. Melibatkan manajemen untuk menyelesaikan konflik ini tanpa mencoba menyelesaikan sendiri. Jawaban terbaik 4 poin ada di A. Menggabungkan transparansi dan kolaborasi untuk memberikan solusi yang terbaik. Diiringi yang C 3 poin. Cepat tetapi beresiko untuk kelancaran operasional ya. Yang A-nya adalah menjelaskan kebutuhan waktu tambahan dan menawarkan solusi sementara untuk membantu divisi operasional. Itu jawabannya teman-teman. Bimbel Bidik ASN mengadakan paket soal P3K ya, tryout yang bisa teman-teman maksimalkan. Ada Bansoswan, kemudian administrasi perkantoran, penata layanan operasional, dan operator layanan operasional. Dengan fasilitas bebas akses selama 6 bulan, 1 paket soal gratis dan 3 paket soal HOTS berkualitas disertai pembahasan soal dan analisa hasil pengerjaan teman-teman. Termasuk Bansoswannya sudah pasti, dan grup diskusi event webinar premium juga teman-teman akan dapatkan. Serta fitur baru yaitu kalender jadwal yang sudah disesuaikan dengan jadwal resmi dari BKN agar teman-teman tidak perlu search lagi informasi di internet. Cukup melihat kalender yang ada di website Bidik ASN ya. Untuk harga promonya 99.000 saja, kami promokan menjadi 69.000 saja teman-teman. 4 paket ya, murah sekali. 4 paket 69.000. Bisa memantapkan teman-teman untuk persiapkan tes tahap 2-nya P3K ya. Bagaimana aksesnya? Akses di bimbel.bidiksn.com atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Soal nomor 6, teman-teman, kita lanjutkan. Divisi desain grafis diminta oleh divisi pemasaran untuk membuat materi promosi baru dalam waktu singkat. Namun, divisi desain mengalami overload pekerjaan. Sebagai anggota divisi desain, langkah saya adalah A. Menyelesaikan materi promosi sesuai tenggat waktu dengan kualitas seadanya. B. Mengomunikasikan kondisi divisi desain kepada divisi pemasaran dan meminta penyesuaian tenggat waktu. C. Meminta divisi pemasaran untuk menyewa freelancer agar pekerjaan divisi desain bisa dikurangi. D. Menunda semua pekerjaan lain untuk fokus pada permintaan divisi pemasaran. Untuk jawaban terbaiknya ada di B. Menunjukkan komunikasi yang efektif dan kolaborasi untuk mencari solusi bersama. Diiringi dengan 3 poin di A, yaitu cepat tetapi dapat menurunkan kualitas kerja divisi ya. Ini penjelasannya. Yang B apa tadi teman-teman? Mengomunikasikan kondisi divisi desain kepada divisi pemasaran dan meminta penyesuaian tenggat waktu. Itu jawaban terbaiknya. Soal nomor 7 teman-teman, divisi pengadaan meminta bantuan divisi hukum untuk meninjau kontrak dengan vendor baru. Namun divisi hukum memerlukan detail tambahan sebelum dapat memproses kontrak. Sebagai anggota divisi pengadaan, langkah saya adalah A. Memberikan semua informasi yang tersedia tanpa memverifikasi kebutuhan divisi hukum. B. Mengatur pertemuan dengan divisi hukum untuk memberikan detail tambahan yang diperlukan. C. Menyerahkan dokumen kepada divisi hukum untuk menunggu hingga mereka menyelesaikan sendiri. D. Melaporkan bahwa divisi hukum memperlambat proses kepada manajemen. Kita lihat jawaban terbaiknya ada di B dengan 4 poin. Menunjukkan komunikasi yang terarah dan kolaborasi untuk mempercepat proses ya. Kemudian dirinya dengan C, 3 poinnya tidak berusaha aktif menyelesaikan masalah. Nah, itu penjelasannya. Kita lihat tadi B-nya mengatur pertemuan dengan divisi hukum untuk memberikan detail tambahan yang diperlukan. Itu jawabannya yang B teman-teman ya, skor 4. Soal nomor 8 teman-teman, divisi pemasaran mengadakan acara besar, tetapi divisi logistik gagal menyediakan peralatan yang tepat. Sebagai anggota divisi pemasaran, apa langkah saya? A. Menggunakan peralatan seadanya untuk acara tanpa berkomunikasi lebih lanjut dengan divisi logistik. B. Menghubungi divisi logistik untuk mencari solusi dan memastikan peralatan tersedia secepat mungkin. C. Menyalahkan divisi logistik kepada pihak manajemen atas keterlambatan mereka.
Dia membatalkan sebagian acara untuk mengurangi kebutuhan peralatan. Ini sepertinya mudah soal ini teman-teman ya. Kita lihat jawaban terbaiknya ada di B dengan 4 poin menunjukkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Diiringi dengan D, 3 poin tidak berusaha menemukan solusi yang lebih baik untuk acara ya. B yang paling bagus teman-teman, menghubungi divisi logistik untuk mencari solusi dan memastikan peralatan tersedia secepat mungkin. Yang B itu jawabannya. Soal nomor 9 untuk latihan teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Divisi layanan pelanggan, laporkan peningkatan keluhan dari pelanggan tentang keterlambatan pengiriman. Namun, divisi logistik mengklaim tidak ada masalah dalam sistem pengiriman mereka. Sebagai pengelola lintas divisi, apa langkah saya? A. Meminta divisi layanan pelanggan untuk memvalidasi keluhan pelanggan tanpa melibatkan divisi logistik. B. Mengadakan investigasi bersama untuk memetakan alur pengiriman dan menemukan penyebab keterlambatan. C. Menyampaikan kepada pelanggan bahwa keterlambatan terjadi tanpa mencari solusi internal terlebih dahulu. D. Menyalahkan divisi logistik atas keluhan pelanggan untuk menjaga citra perusahaan. Ya, boleh jawab di kolom komentar. Soal nomor 10 teman-teman untuk latihan juga boleh jawab di kolom komentar. Divisi operasional melaporkan kekurangan staf di lapangan, sementara divisi HR, ya Human Resource atau SDM ya teman-teman, menyatakan bahwa anggaran untuk perekrutan baru sudah habis. Sebagai pimpinan puncak, apa yang akan saya lakukan? A. Meminta divisi operasional untuk segera mengatasi kekurangan staf dengan sumber daya yang ada. B. Menyusun rencana redistribusi staf atau penjadwalan ulang pekerjaan untuk sementara. C. Menginstruksikan divisi HR untuk merekrut staf baru meskipun anggaran terbatas. Dia menyerahkan masalah ini kepada pimpinan tanpa mencari solusi. Ya, teman-teman silakan jawab di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Puluhan video telah diupload dan akan ada terus upload video P3K dan CPNS setiap harinya. Sampai ketemu dengan Pak di video selanjutnya. Untuk informasi terkait paket yang tadi, boleh hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa.